Video tutorial yang ketiga yaitu tentang peraturan akademi UNIPA. Peraturan akademi UNIPA dan panduan akademik. Tujuan dan sistem kredit. Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang bersifat fleksibel dan demokratis sehingga dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, kualitas kelulusan dan efisiensi penyelenggaraan program pendidikan. Yang kedua, memungkinkan mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kemampuan akademik, keuangan, dan waktu yang dimilikinya. Tujuan khusus sistem kredit, memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengampu mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Memberikan kemungkinan menyelenggarakan sistem pendidikan dengan input dan output beragam. Memungkinkan penyesuaian kurikulum program studi dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Memberi kemungkinan persiapan dosen mengajar lebih baik serta evaluasi kemajuan belajar mahasiswa secara objektif dan benar. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dan pengalihan transfer kredit antara program studi, jurusan, fakultas di lingkungan UNIPA atau antar perguruan tinggi sejenis. Bobot kredit semester untuk perkuliahan. Bobot 1 SKS untuk mahasiswa setara dengan 50 menit acara tatap muka terstruktur dan terjadwal dengan dosen dalam bentuk kuliah di kelas atau 3 kali 50 menit tatap muka praktikum di laboratorium. Kedua, 60 menit untuk kegiatan akademik mandiri yaitu kegiatan yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen seperti melaksanakan praktikum mandiri di laboratorium, membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan suatu mata kuliah. Beban studi mahasiswa. Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Apabila dihitung rata-rata kerja sehari, maka beban studi normal mahasiswa kurang lebih 18 SKS. Kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan studi dalam satu semester diukur dengan indeks prestasi IP dalam bentuk IPS dan IPK. Jenis dan jenjang pendidikan. UNIPA menyelenggarakan jenis pendidikan akademi S2, S1, dan diploma. Jenjang pendidikan. UNIPA menyelenggarakan jenjang pendidikan S1 pada semua jurusan dan fakultas. UNIPA juga menyelenggarakan jenjang pendidikan S2 pada ilmu lingkungan dan lain-lain sesuai dengan sumber daya yang ada. UNIPA juga menyelenggarakan jenjang pendidikan diploma 3 yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Penilaian hasil belajar dan evaluasi keberhasilan. Penilaian belajar. Yang pertama, penilaian belajar untuk satu mata kuliah minimal terdiri dari 2 nilai UTS dan UAS. Yang kedua, nilai hasil belajar. Suatu mata kuliah menggunakan nilai angka, nilai mutu, dan nilai huruf. Evaluasi keberhasilan studi yang pertama diselenggarakan dalam bentuk evaluasi kemajuan studi dan evaluasi penyelesaian studi. Yang kedua, rapat evaluasi semester dilakukan di setiap fakultas sesuai kalender akademik dan dipimpin oleh dekan. Hak dan kewajiban mahasiswa. Mahasiswa mempunyai hak menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan kaidah ilmiah termasuk norma susila yang berlaku. Memperoleh pengajaran, latihan, bimbingan sebaik-baiknya sesuai dengan minat dan bakat, kegemaran, kemampuan. Memanfaatkan sarana dan prasarana di lingkungan UNIPA dalam rangka proses belajar dan kegiatan akademik lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UNIPA. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan UNIPA. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi dan hasil studinya. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan UNIPA berdasarkan peraturan yang berlaku dan kebijakan oleh Rektor UNIPA. Sedangkan kewajiban mahasiswa mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di UNIPA, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus UNIPA, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan atau kebudayaan daerah, menjaga keutuhan sivitas akademika, menjaga kehormatan alma mater dan negara. Tata cara pelaksanaan pendaftaran administrasi. Pertama, melakukan pembayaran SPP di Bank Mandiri atau bank yang sudah ditentukan. Mengambil KHS secara online di simunipa.ac.id. Melanjutkan konsultasi dengan dosen wali untuk mengisi KRS dengan membuat transkrip nilai sementara.
mengisi KRS secara online dengan persetujuan dosen wali. Inilah peraturan Akademi Universitas Negeri Papua.